tersangka itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Kalau yang masalah surat tersangka, saya tidak bisa mengomentari karena itu menjadi kewenangan daripada kepolisian, yakni dari Polres atau Polda dari Banten ya, Polresnya kalau Polresnya Serang Kota. Bagaimana persoalan itu menjadi kewenangan daripada kepolisian yang ada di Polda Banten dan Polres Serang Kota untuk menjelaskan. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, sudah dijelaskan bahwa status Niki itu adalah saksi. Itu penjelasan dari kepolisian. Jadi kami berpegang kepada keterangan tersebut yang menyatakan bahwa Nikita adalah sebagai saksi. Bang, terkait pemeriksaan juga kemarin, seperti apa sih Bang prosesnya ketika di Polresta Serang? Kami datang tanggal 15 sekitar jam 3 sore kalau nggak salah ya, mendekankan perjalanan cukup jauh dari rumah ini. Ada sekitar 30 pertanyaan. 30 ya biasa lah ya, nama dan sebagainya. Udah dijelasin sama Niki bahwa apa yang diposting itu adalah dari sumber media sosial, berita-berita yang memang sudah menjadi konsumsi halayak umum. Jadi bukan diciptakan sendiri berita. Jadi ada berita, ada juga postingan. Postingan itu berarti kan postingan dari Nikita. Jadi ngambil berita dari media diambil, terus ada postingannya. Ya itu yang disampaikan sama Niki. Nah, jadi persoalan itu tanggal 15, makanya dengan adanya beredar sesuatu tanggal 13 ini menjadi pertanyaan ya, karena saya menerima surat juga dari Nikita yang disampaikan kepada saya pada tanggal 15 itu surat panggilan di mana Niki dipanggil sebagai saksi untuk hadir tanggal 13. Nah, kalau dia suruh hadir tanggal 13 juga dia menjadi tersangka. Ini kan yang menjadi pertanyaan, makanya itu biar saya serahkan kepada kepolisian, yakni dari Polres dan Polda Banten untuk mencoba untuk menelusuri persoalan ini seperti apa. Bang, semalam kan banyak didatangin tuh Bang di rumah Niki Bang. Itu seperti apa sih Bang? Niki pengen bikin laporan juga kan? Datangin apa? Kayak orang gak dikenal gitu Bang. Ada 8 orang Mungkin ngefan aja, kalau saya lihat ngefan sama Niki, udah biarin aja lah kalau ngefan. Kita nggak bisa ngelarang orang lewat ya, tapi kalau memang itu menjadi sesuatu yang bisa membahayakan Niki, pasti Niki akan lapor polisi. Tapi kalau misalnya itu adalah fansnya dia, ya terus bagaimana? Saya kan tidak bisa masuk di hal-hal yang di luar konteks hukum. Nah, Niki tidak menceritakan hal-hal yang membahayakan. Artinya tidak ada cerita Niki terjadi sesuatu yang menurut saya itu menjadi persoalan hukum. Kalau misalnya orang datang, orang foto-foto kan, Niki kan punya CCTV, gampang untuk diambil, gampang diamati. Kalau memang itu membahayakan dan mencurigakan, kita bisa meminta perlindungan karena tidak ada sesuatu yang dilakukan. Paling kita minta perlindungan ke polisi yang terdekat bahwa ada oknum bla 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 dan seterusnya, seperti itu. Bang, tapi Niki sendiri bilang itu polisi yang di rumah saya dari sejak subuh itu Niki sendiri yang ngomong, terus katanya mau ngelaporin polisi tersebut ke pihak Mabes. Nah, ya itu. Jadi kalau persoalan itu adalah rangkaian dari persoalan penetapan yang beredar itu ya, ada surat yang beredar seolah-olah kita adalah menjadi tersangka. Itu rentetan peristiwa yang tidak bisa dilepas. Tidak mungkin kita melaporkan sepotong-sepotong. Nah, tapi karena itu persoalan adalah menjadi persoalan yang kan dari awal udah dikatakan terjadi miskomunikasi pada tanggal 15, sehingga kami datang ke Polres Serang Kota, ketemu, kita ada sama penyidik, sama Kapolres, sama Wakapolres, jelaskan semua. Niki, oke, saya diperiksa saja. Udah sama Niki dijelaskan semua. Itu adalah persoalan yang terjadi pada tanggal 15. Nah, setelah tanggal 15 muncullah surat-surat yang dipertanyakan. Surat yang dipertanyakan yang saat ini juga diusut oleh kepolisian, Polres ataupun mungkin di bawah pengawasan Polda Banten.
sebagaimana yang disampaikan oleh Humasnya Bapak Sitonga bahwa status Niki adalah sebagai saksi, juga yang disampaikan oleh PLT Kapolres juga menyampaikan hal yang sama. Saya sebagai kuasa hukum Niki pasti berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh pimpinan. Dari hal ini adalah Kapolda yang diwakili oleh Humasnya. Apa yang disampaikan oleh Humas Polda Banten itu adalah merupakan suara daripada Kapolda. Tapi Seperti untuk itu. terkait pelaporan ke Propam itu gimana? Apakah akan lanjut? Bahasanya itu kan hari ini tidak jadi dilaporkan. Jadi itu tanda kutip. Kita lihat apa yang terjadi kan gitu saja kalau saya. Jadi saya tidak akan melangkah sejauh apa yang membahayakan klien saya. Dan saya juga harus melindungi Nikita yang mempercayakan kepada saya sebagai kuasa hukumnya dalam persoalan ini. Saya jelaskan kepada Nik, kita harus berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh Humas, apa yang disampaikan oleh PLT Kapolres Serang Kota, bahwa statusmu adalah sebagai saksi. Oke, kita pegang ini kalimat, kita pegang karena ini ada rekamannya semua. Oke, sementara kita lihat seperti apa proses ini, karena dari awal ini menjadi kesalahpahaman. Pada tanggal 15 yang jam 3 subuh itu adalah miss yang terjadi sehingga menimbulkan berita-berita karena kita memang public figure sehingga ya, beritanya luar biasa sekali sampai saat ini. Berarti masih dilihat dulu, pantau dulu atau gimana sih? Apanya dia? Untuk melaporkan instansi kan ya, karena kan adanya indikasi perusakan juga kan. Oh ya, itu hari ini tidak melapor bukan berarti tidak dilaporkan ya. Tapi kami fokus kepada persoalan. Jadi catat, kami fokus pada persoalan dengan adanya beredar sebuah surat di mana Nikita Mirzani tertanggal 13 ditetapkan sebagai tersangka. Kami fokus kepada itu karena Nikita tanggal 13 itu panggilannya itu harus datang tanggal 13 sebagai saksi. Itu ada, saya punya dokumennya. Jadi surat seingat saya, suratnya tertanggal 10 seingat saya, harus hadir pada tanggal 13 sebagai saksi. Nah, tapi beredar surat tanggal 13 adalah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini biar ini saya serahkan kepada pengawasan yang ada di Polda Banten ataupun dari Polres Serang Kota, seperti itu. Karena itu adalah urusan administrasi hukum, menjadi kewenangan penyidik Polda. Ada di sana pasti ada Irwasda, ada Propam. Ya biarlah itu menjadi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Poldanya atau mungkin dari Polres, seperti itu. Siap, terima kasih. Terima kasih.